Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Baik bukan? Iya, alhamdulillah kalau baik. Semuanya sehat? Ya. Bu Mar, bagaimana kabarnya Bu Mar? Alhamdulillah Pak, saya sehat Pak. Ya, bagaimana untuk keadaan kesehatannya Pak Roman? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, walaupun tidak ada kurang apa-apa. Nah, anak-anak semuanya karena kita diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Kuasa, masih ya sampai detik ini, maka kita harus bersyukur dengan cara salah satunya ya menjaga kesehatan itu sendiri ya Bu Maria. Nah, karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kita harus mentaati protokol kesehatan ya. Yani kita harus pakai masker kemanapun, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya, artinya apa mencuci tangan? Menjaga kebersihan. Nah, anak-anak semuanya, di samping itu kita juga harus menjaga imun tubuh kita, yakni dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Tentunya yang seimbang itu ya. Harus ada sayurnya, harus ada buahnya, harus ada karbohidratnya, harus ada protein, ada lemaknya dan sebagainya. Pokoknya yang isinya seimbang sehingga tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Nah, anak-anak semuanya, ketika kita di rumah, ketika kita di masyarakat, di lingkungan kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, sehingga tercipta kerukunan di lingkungan kita. Pada ayah bunda kita harus taat dan patuh kepada beliau. Ya. Nah, anak semuanya, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, kita harus selalu beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Nah, tentunya kita berdoa itu juga merupakan ibadah ya Bu ya. Oleh karena itu yuk kegiatan belajar pada kesempatan kali ini kita awali dengan berdoa bersama. Itu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Dengan harapan apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita pahami, kita mengerti, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita, yakni pada tema yang keempat tentang kewajiban dan hak. Anak-anak, tentu kita mempunyai kewajiban sebagai warga negara, kewajiban sebagai anggota keluarga, kewajiban di masyarakat, kewajiban di sekolah. Nah, ketika ada kewajiban, di situ pasti ada hak. Anak-anak, sekarang kita akan pelajari pada subtema 1, yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Nah, ini kewajiban dan hakku di rumah. Nah, anak-anak, ini adalah gambar sahabatmu Siti. Nah, ini gambar sahabatmu Siti. Ini di sini tercermin ada sedang makan bersama. Ya, tentu makanannya ini makanan yang sehat, yang dan bergizi ya Bu ya. Ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada minumnya yang ini sehat dan bergizi. Nah, sekarang kewajiban itu apa sih? Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan hak itu artinya apa? Hak itu sesuatu yang harus kita terima. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kewajiban kita. Nah, kalau kita menerima sesuatu itu hak kita. Jelas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar di pembelajaran yang pertama. Oh iya. Nah, apa sih tujuan kita belajar di pembelajaran yang pertama? Yakni setelah nanti anak-anak mengikuti pembelajaran yang pertama, anak-anak harus bisa menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, atau masukan dan penyelesaian masalah secara sederhana dengan ungkapan. Yang kedua, menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Yang keempat, membuat permasalahan terkait dengan penjumlahan 2 bilangan cangsa dengan hasil yang sudah ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Sedangkan berikutnya adalah memperagakan pola irama sederhana dalam ragu dengan tepukan dengan percaya diri. Yang kelima, bersyukur memiliki pemahaman akan karunia Tuhan yang telah menganugerahkan orang tua yang memiliki sikap yang sayang, peduli terhadap kita. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita awali kegiatan belajar ini dengan penuh semangat supaya semua tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik. Nah, anak semuanya, nah kalau kita amati dari gambar keluarga kecil ini keluarga sahabatmu ini, yakni keluarganya Siti. Sangat bahagia ya, penuh kasih sayang. Nah, sekarang ada sebuah bacaan ini, anak-anak baca dalam hati. Silahkan dibaca dengan senyap. Tapi anak-anak ketika membaca ini, anak-anak sambil mencari yang merupakan saran yang mana ya. Dari kalimat-kalimat ini yang merupakan saran yang mana ya, yang merupakan saran nanti dikasih tanda dengan menggunakan garis bawah. Pak, berarti kalimat yang menunjukkan saran, Pak. Iya, oh iya, dicari anak-anak kalimat yang menunjukkan saran. Dibaca dalam hati sambil mencari kalimat yang menunjukkan saran. Yuk kita mulai baca dalam hati. Silahkan. Iya, cukup ya anak-anak ya. Yuk sekarang, yuk coba kita lihat dari atas yang kalimat menunjukkan saran. Kalimat saran. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Masa enggak ya? Oh tidak. Sebagai manusia kita wajib saling
menghargai dan menyayangi. Nah, ini sebagai manusia kita wajib saling menghargai dan menyayangi. Ini termasuk kalimat yang menunjukkan saran. Nah, menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita, kan ya? Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Ya. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Di sini ada enggak ya? Enggak ya anak-anak, kalimat yang menunjukkan saran. Anak yuk. Kalau saya ada ini. Iya, ada. Ini ya, iya. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Kita garis bawahi. Nah, terus sampai ke paragraf yang ketiga. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kalimat saran enggak ya? Iya, Pak. Oh iya, kita garis bawahi. Disarankan untuk menyayangi ya, Pak. Menyayangi ya. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ini juga saran, Bu. Saran, ya. Iya, kita garis bawah. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Ini juga saran. Ada lagi enggak yang di sini ya? Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga, dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Ini termasuk bersyukur nggak, Bu ya? Kalimat saran nggak, Bu? Yang mana, Bu? Ini ya, karena kamu harus bersyukur ya, Bu ya. Ini kamu harus bersyukur, ini kalimat saran. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Sampai sini, ya, di garis bawah persis. Ada nggak yang lain lagi? Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima. Ya, ini kelewatan satu nggak digaris sama Pak. Ya. Nah, baik anak-anak semuanya, ini tadi kalimat yang menunjukkan saran. Nah, anak-anak, setelah kamu mengetahui kalimat yang menunjukkan saran tadi, sekarang kita akan melihat hak dan kewajiban. Nah, bacalah hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Nah, sekarang anak-anak kamu akan menuliskan saran kepada Siti. Ini hak yang didapatkan oleh Siti. Siti mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Sarannya, sayangilah ayah ibumu. Nah, sekarang Siti mendapat perawatan ayah dan ibu. Sarannya apa? Ini bagian sampai sini, sampai selesai. 5 ya, Pak? Iya, jelas ya anak-anak ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan bersama-sama. Nah, karena Siti ini kegiatannya banyak, maka Siti mengamati kalendernya yang ada di rumah. Nah, ini dia. Iya, ini. Coba anak-anak perhatikan ya. Anak-anak bisa memperhatikan kalender di rumah masing-masing. Di rumahmu ada kalender enggak? Ya, coba sekarang kamu perhatikan. Ya. Siti mengamati kalender di rumahnya. Juga kamu ya, mengamati. Siti menghitung dalam 1 tahun itu ada 365 hari ya anak-anak. 1 tahun ada
ada 365 hari. Ingat ya. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Kamu lihat? Ini. Iya, kamu lihat tabel itu anak-anak. Tadi sudah dijelaskan bahwa 1 tahun ada 360 hari, 65 hari. 1 tahun ada 365 hari. Itu ya, anak-anak dilihat. Nah, hari belajar di sekolah, ya Siti itu belajar di sekolah 250 hari anak-anak. Nah, sekarang hari belajar di rumah itu berapa? Karena 1 tahun ada 365 hari, belajar di sekolah 250 hari, yang ditanyakan sisa waktunya untuk belajar di rumah. Bagaimana caranya? 1 tahun tadi kita kurangi belajar di sekolah. Jadi 365 hari dikurangi 250 hari. Sisanya masih 115 hari. Ini yang digunakan untuk belajar di rumah. Nah, sekarang selanjutnya bawahnya anak-anak. Iya. 1 tahun tadi ada 365 hari. Ya, yang digunakan belajar di sekolah 255 hari. Nah, ini hanya misalnya, Bu. Ini iya. Boleh anak-anak bebas mau dikasih Bebas berapa. boleh. Yang penting ketika ini dan sini dijumlahkan Ya, hasilnya ini. 1 tahun ya, Pak. Atau ini dikurangi sini, hasilnya di sini. 65 dikurangi belajar di sekolah. Hasilnya, sisanya belajar di rumah. Gitu Ini, ya, Pak? ini berapa ya, Bu ya kira-kira? Ayo, berapa anak-anak? 365 hari dikurangi untuk belajar di sekolah 255. Berapa? Oh, 110. Ya. Ini misal 100. Ya, misalnya 365 hari untuk belajar di sekolah 100 hari. Berapa hari untuk belajar di rumah? Ya, berapa anak-anak? Ayo. Caranya bagaimana? Dulu sudah pernah diterangkan. Kita buat pengurangan dengan cara susun ke bawah. Ya, kita buat susun ke bawah. 365 dikurangi 100. Berapa? Oh iya, 265. Lanjut. Ya. 365 hari anak-anak. Untuk belajar di sekolah 65 hari. Berapa hari yang untuk belajar di rumah? Nah, kita kurangi. Ayo, mari kita buat susun ke bawah. Ya, berapa? 300 hari. Lanjut. 365 hari. Yang untuk belajar di sekolah hanya 15 hari. Nah, masa pandemi. Oh iya. Sekarang yang belajar di rumah berapa? Oh iya, 350 hari. Jadi bisa ya anak-anak? Atau yang ruas kanan ditambahkan dengan ruas kiri, hasilnya ada di atas 365. Ini kita iya. Ini hasilnya ini. Bilangannya bebas. Ruas kanan kamu berapa saja, ruas kiri berapa saja boleh, asal jika dijumlahkan hasilnya ada 365 hari. Paham anak-anak? Oh iya. Sekarang terserah anak-anak, Bu. Ini mau ditulis berapa? Iya, itu terserah. Ini mau bebas. diisi berapa? Terserah. Yang penting hasilnya di sini. Iya. Ya, anak-anak. Ini untuk tugas kamu buat jumlah hari belajar bebas. Kamu akan menentukan
berapa saja boleh. Ya. Terus hari belajar di sekolah bebas. Kamu tentukan berapa hari. Yang belajar di rumah berapa hari. Tapi nanti belajar di sekolah dan di rumah jika digabungkan menjadi jumlah hari belajar. Paham anak-anak? Oh iya. Nah ini memang belajarnya di rumah banyak ya Bu ya. Iya. Nah, tentu anak-anak selalu mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ayah dan ibu atau orang tua. Nah, sebagai bentuk rasa sayang kita kepada ayah dan ibu kita, maka kita nyanyikan sebuah lagu ini. Ya. Nah, anak-anak semuanya kita bisa iringi lagu ini dengan tepuk ya. Pak, lagu itu judulnya Jika Ibuku Tua. Nanti. Ini punya masih agak muda. Oh iya. Kalau Pak Rahmat punya udah tua Bu. Nah, itu judulnya ya Pak. Siapa yang menciptakan Pak itu Pak? Ini karya Ate Mahmud. Biramanya Pak? Biramanya berapa ya? 3/4 ya Pak? Iya. Biramanya 3/4. Ya. Diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, lagunya kayak apa anak-anak? Pengen dengar suaranya Bu Mariyati nyanyi dah. Iya mesti sama Pak Roman. Tapi nanti boleh anak-anak mengikuti sambil tepuk. Oh iya. Tapi tepuknya nggak boleh sembarangan, harus berirama. Itu sesuai ketukannya. Ya, sesuai ketukannya supaya tidak jadi terganggu suaranya ya. Kita siap nyanyi bersama-sama ya. Itu tadi lagu Jika Ibuku
tua nanti. Nah, anak-anak semuanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan orang tua yang penuh kasih sayang. Ya, ibaratnya orang tua itu sayangnya tidak terukur ya Bu ya. Kalau ada pepatah kasih sayang kita tuh sepanjang galah, tapi kasih sayang orang tua sepanjang danau tidak akan luntur. Nah, anak-anak semuanya kita harus sayang kepada orang tua kita harus patuh kepada orang tua kita, ya. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan kita diberi orang tua yang sayang kepada kita. Anak-anak semuanya itu tadi pola iramanya, anak-anak sudah ikuti dengan tepuk ya Bu. Nah, itu pola irama. Anak, yuk, anak-anak harus berlatih nyanyi lagu ini ya. Nah, anak-anak semuanya telah selesai pembelajaran kita. Yuk kita refleksikan belajar kita pada kesempatan hari ini. Nah, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan belajar hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Kemudian apa yang masih belum kamu pahami? Yang berikutnya, apa yang paling kamu sukai dengan kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya, sekarang karena pembelajaran sudah usai, yuk kita akhiri belajar kita ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan harapan apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita pahami, bisa kita mengerti, pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih saya sampaikan ke Bu Mariati. Kami mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mau memperhatikan dan mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Yang berikutnya, karena secara pribadi minta maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak semuanya. Ya, sama Bu Mariati juga minta maaf ya anak-anak jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak. Bu Mar minta maaf. Mau ya anak-anak memaafkan? Sekian dari Parma dan Bu Mariati. Sekali lagi belajar dan belajar lagi dengan semangat pasti bisa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.